Surga masa kanak-kanak itu bernama Pagar Alam, yakni sebuah kota kecil di bawah kaki Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Di sanalah Matias Mucus lahir dan merenangi kehidupan remajanya. Di sana pula Matias Mucus merasa bangga terlahir sebagai anak kampung yang tak diracuni kehidupan kota. Meski bersekolah harus berjalan kaki berbelas-belas kilometer, namun Matias Mucus merasa nyaman melakukannya. Senyaman hatinya, manakala melewati pematang sawah, juga terbenam dalam lumpur kala bermain bersama rekan-rekan sebaya. Namun semua cerita indah di desa akhirnya terkoyak, manakala putra pasangan Saharudin dan Mahniar tersebut terusik hati kala memandang pesawat terbang melintas di kepalanya. Pagar Alam itu kota kecil di kaki Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Sangat indah. Ya kalau orang Jakarta bilang itu kayak Cipanas lah, kayak puncak gitu. Jadi saya memang anak gunung, aslinya anak gunung. Karena di sebuah kota kecil, jadi seperti kita lihatlah di televisi-televisi gitu ya, bagaimana anak-anak kecil sekolah dengan sepatu ditenteng gitu supaya sepatunya nggak rusak gitu ya. Terus jalan di pematang sawah menuju sekolah. Kemudian hari hujan, kehujanan, panas juga kita kepanasan, nggak ada kendaraan, nggak ada hal-hal yang teknologi gitu kan. Jauh sekali di era tahun 60-an gitu loh. Informasi juga ketika sekolah juga sangat minim gitu ya. Satu-satunya yang saya tahu ada dunia luar ketika saya masih kecil itu, ada pesawat terbang yang selalu melintas di atas kepala saya setiap kali saya pulang sekolah. Sekitar jam 12-an, setengah satuan gitu, ada pesawat terus melintas setiap harinya. Dan saya selalu menengadah melihat pesawat itu, dan saya baru tahu bahwa oh ternyata ada dunia luar selain kota kecil saya itu. Ada kehidupan luar. Kemudian pesawat itu menjadi obsesi di kepala saya, menjadi salah satu acuan mimpi saya, ingin menjadi orang yang berada di luar kota kecil ini gitu loh ya. Itu melalui pesawat tadi. Dan itu membawa satu keinginan yang besar sampai saya selesai SMA tahun 1975. Saya bersikeras dan kekeh ngotot untuk hengkang ke Jakarta. Anak kedua dari 9 bersaudara ini terus memendam impian untuk bisa hengkang dari kampung halamannya. Hingga bertahun-tahun lewat, keinginan itu terus ia pelihara dalam sanubari. Di masa penantian itulah, pria yang kini berusia 55 tahun tersebut mengurai berbagai cerita penuh kenangan yang terekam lewat tingkah pola kenakalan. Entah kenapa, Matias Mucus selalu ingin memberontak. Ia kerap membuat orang tuanya marah hingga seisi rumah menganggapnya sebagai biang rusuh. Saya anaknya baik-baik kok. Kata keluarga saya, enggak, paling bandel. Saya anak kedua soalnya. Anak kedua itu posisinya memang nanggung. Yang tua kan ada. Kan acuan orang tua itu selalu anak yang paling tua kan. Kemudian adiknya itu ada lagi. Jadi saya itu di tengah-tengah. Jadi cemburu ke atas dan iri yang ke bawah, iri dengan yang adik saya karena diperhatikan lebih kecil dan lain sebagainya. Nggak tahu, saya enjoy aja dengan keadaan saya dan keberadaan saya, dengan cara-cara saya hidup ketika masa SMA, SMP, SD gitu loh ya, yang memang selalu bikin rusuh, bikin ibu saya menangis, bikin bapak saya marah. Tapi saya biarkan diri saya berkembang dengan keberadaan saya, karena saya pikir ada dunia lain tadi, ada dunia luar selain kota kecil itu. Dan bagaimana saya memberikan sebuah eksistensi kepada keluarga gitu loh, supaya mereka yakin bahwa saya ini tough, bahwa saya ini kuat. Makin hari Matias Mucus makin ingin berontak. Letupan di hatinya terus mencari jalan keluar. Ia tak pernah bisa diam, selalu saja ada keinginan buatnya untuk mencoba sesuatu hal. Matias Mucus bahkan tak menyadari bahwa sejak kecil ada talenta berakting dan berkesenian di dalam dirinya. Momen itu tergambar saat ia menjuarai baca puisi di bangku sekolah dasar. Tapi Matias Mucus
menganggap semua itu sebagai angin lalu. Momen itu tergambar saat ia menjuarai baca puisi di bangku sekolah dasar. Tapi Matias Mucus menganggap semua itu sebagai angin lalu. Ia benar-benar tak menyadari berkah Tuhan yang dialirkan pada raga dan hatinya. Si kecil yang nakal itu bahkan terkesiap ketika ia ditasbihkan sebagai sang juara. Baca puisi dulu dan juara, tapi saya nggak tahu artinya itu apa. Namanya dulu deklamasi. Saya membawakan karyanya Hairil Anwar kalau nggak salah dulu. Judulnya Aku. Aku ini adalah binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Oh itu waktu SD itu. Tapi saya nggak tahu ini apa yang saya baca ini. Itu rupanya itu salah satu unsur kesenian. Dan saya juara. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa juara. SD, SMP, SMA itu saya lalui dengan satu sekolah yang saya tahu bahwa kayaknya semua orang harus wajib sekolah. Jadi nggak ada yang spesifik, nggak ada yang benar-benar benar-benar menggelitik pikiran dan masa depan saya. Mungkin belum nyampe karena orang desa kali ya. Saat usia sudah remaja, Matias Mucus makin menggila dengan letupan di hatinya. Sulit mengungkapkan tentang apa yang ia rasakan, sebab apa yang dilakukannya selalu dipandang berbeda oleh keluarga. Disinilah Matias Mucus makin deras mengucurkan tabiat sebagai pemberontak. Pada akhirnya, sifat keras kepala yang ia miliki makin menajamkan geloranya untuk meninggalkan kampung halamannya. Rusuhnya saya ketika kecil itu sebenarnya sama seperti sekarang ini. Saya senang keluar dari rumah, senang sesuatu yang baru, jadi senang jalan, senang naik gunung, ke Gunung Dempo, senang segala macam, tanpa izin, tanpa pamit gitu loh ya. Dan itu membuat orang tua khawatir tentunya, iya saya pahami itu. Tapi ketika kecil memang kekeras kepalaan saya itu nggak bisa ditandingi sama adik dan kakak saya. Jadi saya memang agak keras kepala sebenarnya. Bandel sehingga cuma keras kepala aja. Nah, keras kepalanya ini yang membuat saya juga sudahlah, saya bilang ini rumah terlalu banyak ngatur deh. Ini rumah terlalu banyak ini itu segala macem. Udah saya pergi deh, saya bilang gitu. Saya pergi ke rumah teman saya. Kabur istilahnya ke rumah teman saya. 2 hari, 3 hari gitu, dicariin, saya nggak mau pulang, disuruh pulang, saya nggak mau pulang, sampai ibu saya itu nangis gitu loh ya. Semakin dia nangis, saya nggak mau pulang. Akhirnya dijemput sama om saya, dibujuklah, dikasih ini itu segala macam. Saya pulang ke rumah. Seminggu kemudian saya ribut lagi, saya pergi lagi. Jadi kebiasaan gitu, kebiasaan kabur gitu, karena dan saya ingin merdeka gitu loh ya. Saya nggak salahkan sistem keluarga semacam itu kan sudah turun-temurun menjadi sebuah budaya di dalam sebuah keluarga. Tapi jangan salahkan juga saya kalau ingin merdeka gitu loh, yang ingin mandiri, yang ingin lebih eksis gitu loh ya. Jangan salahkan juga saya. Kenapa saya ke Jakarta juga karena saya ingin mengejar mimpi saya tadi. Saya ingin berada di atas pesawat yang sangat tinggi itu, 35.000 kaki gitu loh. Ada manusia di atasnya. Buat saya itu impossible loh. Wah, luar biasa banget. Anak kampung loh, yang setiap jam 12 siang ngelihat ke atas tuh ada pesawat lewat. Besoknya lagi pesawat itu lewat lagi. Ini apa sih kok ada orang di atas sana? Ini ngapain mereka di atas sana? Pikiran anak kampung tuh kan nggak jelas kan. Aduh, mau kemana tuh, orang kok jauh banget gitu loh. Dan itu yang membuat saya gelisah terus gitu loh ya. Dan saya ingin cepat-cepat ke Jakarta dan saya ingin cari tahu. Makanya saya ke Jakarta dan ingin ambil sekolah pilot itu. Kedua kali saya gagal dan itu yang membuat saya frustasi. Meninggalkan kampung halaman menjadi harga mati buat Matias Mucus. Selepas SMA, ia pun merenangi cita-citanya itu. Namun bukan Jakarta yang diinginkan orang tuanya, melainkan menyuruh si anak pergi kuliah ke Medan. Titah orang tua membuat Matias Mucus perang batin, sebab baginya Jakarta lebih menarik daripada Medan. Dan ia begitu yakin
bahwa ibu kota akan menyempurnakan impiannya menjadi pilot pesawat terbang. Tapi Jakarta tak seindah yang dibayangkan Matias Mucus. Sebab di sana harapannya kandas. Ia pun sempat terlunta-lunta dan jadi anak jalanan. Karena saya nggak mau berantem dengan orang tua saya bilang oke, saya iyakan. Tapi ketika saya ke Palembang, ke kota besarnya di Palembang, saya beli tiketnya itu ke Jakarta. Sampai Jakarta saya kirim surat. Dulu kan surat, Ayahanda yang terhormat, Ananda sudah sampai dengan selamat. Tapi maaf, Ananda sampainya di Jakarta, bukan di Medan. Terus orang tua saya panik, kaget dan marah. Ini anakku kok begini ya? Dan semenjak itu hubungan saya dan orang tua renggang. Tapi di Jakarta saya coba masuk ke LPPU namanya, Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara di Curug sana, Tangerang. Saya gagal di tahun pertama karena faktor bahasa Inggris. Kenapa saya gagal? Karena ketika saya SMA di Pagar Alam itu, bahasa Inggris saya itu jelek sekali. Gagal di tahun pertama, tahun kedepannya lagi saya coba lagi, dan gagal lagi di bahasa Inggris. Kedua kali saya gagal, dan itu yang membuat saya frustasi. Frustasinya larinya ke hal yang enggak. Saya terlibat di jadi anak jalanan di Jakarta. Saya punya motor, era-eranya Ali Topan gitu deh. Rambutnya panjang segini, pakai singlet, nggak pakai helm, pakai jeans belel, cats gitu, pakai motor, nongkrongnya di Melawai. Ali Topan banget deh. Tinggal di ibu kota tanpa sanak saudara membuat Matias Mucus sempat ciut nyali. Bagaimana nasibnya nanti? Itulah sebersit ketakutan yang menancap di benak. Namun sudah kepalang basah, ia sudah menjejak bumi Jakarta dengan segala rona keganasannya. Melihat rimba ibu kota yang saat itu dipenuhi gelandangan dan tunawisma, Matias Mucus pun makin keras untuk menaklukkan Jakarta. Di Jakarta pula Matias Mucus akhirnya masuk ke sebuah kampus yang kelak menimpanya sebagai seniman besar. Sesampai saya di Jakarta, mutlak saya hidup sendiri. Hidup sendiri dengan cara saya. Acuannya cuma satu. Ketika saya nginep di salah satu rumah teman saya di Grogol, itu ke tempat teman saya itu melewati rel kereta. Dan sepanjang rel kereta itu banyak banget yang namanya itu orang-orang yang hidupnya di bawah kemiskinan, ya kan? Di kardus gitu, mereka berarakan lah, berantakan gitu, hidupnya sangat memprihatinkan. Dan setiap hari saya lewat di rel kereta itu, kemudian melihat mereka, dan saya pikir mereka bisa hidup di Jakarta dengan modal yang mungkin nggak ada gitu ya, dengan sekolah mungkin juga nggak selesai gitu ya. Saya selesai SMA, saya punya pikiran dan kemauan, masa saya nggak bisa gitu ya. Dan itu yang membuat saya itu menjadi sangat yakin sekali, saya harus taklukkan ini Jakarta. Nah, yang paling dominan di kepala saya itu adalah kekerasan hati saya, spirit, semangat saya. Sampai suatu hari saya kecelakaan karena saya ikut balap-balapan gitu, balap-balap di Ancol dulu, ada sirkuit dulu namanya di Ancol, itu sirkuit. Ketika saya balapan itu tahun 78, saya kecelakaan sampai patah-patah, sini saya tulang saya ini patah, sini saya patah, dan kaki saya itu sengklek gitu. Saya dikirim ke Pandeglang. Pandeglang itu ada orang pintar di sana untuk ngobatin patah-patahnya badan saya. Dalam keadaan vakum ini saya senang nulis apa aja, saya nggak tahu entah itu apa, coret-coretan segala macam. Tapi kebetulan saya simpan tulisan-tulisan coret-coretan, kesimpan bukan disimpan. Dan suatu hari tulisan ini kebaca sama teman saya. Weh, Cus, lu ini kayak seniman deh. Maksud lu? Ini loh cara lu nulis ini, seniman banget lu. Apa sih seniman itu? Lu nulis ini kayak seniman besar. Apa? Ada metafornya, ada berandai-andai segala macam. Masa sih? Coba deh lu sekolah tuh di LPKJ di Cikini. Emang
kesenian itu ada sekolahnya, saya bilang gitu. Coba deh sana. Saya pengen coba. Apa sih yang ditakutin gitu loh. Coba aja, kenapa enggak. Jadi sangat eksperimen. Saya datang ke LPKJ, saya ambil formulir, kemudian saya daftar segala macam, kemudian saya dites dan masuk. Dengan satu pemikiran, malah saya ngambil jurusannya juga aneh. Saya pengen tahu deh namanya teater ini. Udah, saya lingkarin itu namanya teater, saya lingkarin, saya ambil teater. Saya kembali formulir dan saya masuk departemen teater namanya. Tak tahu arti seni, juga tak memahami dunia teater, tapi bukan berarti tidak bisa mempelajarinya. Hal inilah yang digarisbawahi Matias Mucus saat ia diterima sebagai mahasiswa di Institut Kesenian Jakarta. 2 tahun menimba ilmu teater, Matias Mucus makin jatuh hati pada dunia seni yang satu itu. Sebuah nikmat yang sulit ia ungkap dengan kata-kata. Sebab kala itu, si anak kampung ini menikmati teater dengan bahasa nuraninya. Tapi dengan etikat bahwa saya akan coba cari tahu yang namanya teater ini selama 2 tahun. Kalau saya nggak betah atau saya gagal, saya akan cari sekolah lain. Ternyata selama perjalanan sekolah kuliah 2 tahun di teater ini membuat saya lupa diri. Tiba-tiba saya nggak pernah berpikir, saya merasakan, gila nyaman banget di sini sekolahnya. Saya bisa jadi tokoh A, saya bisa jadi tokoh B, saya bisa jadi ini, jadi presiden, jadi jaksa, jadi apa segala macam. Jadi kayak aventurir gitu loh, tapi lewat imajinasi. Jadi ekspresi saya keluar dengan sendirinya. Asik banget buat saya. Ih gila, ini bener-bener excited saya. Pengen tahu banget, pengen dalam, dan saya pengen mencari arti dari dunia teater itu, dan kemudian feedbacknya adalah membuat saya menjadi nyaman. Kayaknya saya harus di sini deh. Kok asik banget gitu ya. Saya mau marah, oke. Saya mau nangis, enggak masalah. Saya mau mengeluarkan ekspresi ini, oh nyaman banget. Enggak ada yang ngelarang saya. Saya mau jadi ini tuh segala macam, bebas banget hidup saya. Ini saya bilang baru sekolah. Ini baru asik banget nih. Nggak ada yang bisa mengatur-ngatur saya. Ini saya pengen sekolah yang bisa mengeluarkan jiwa saya, mengeluarkan ekspresi saya, mengeluarkan talenta yang paling dalam. Ini luar biasa saya bilang. Ini luar biasa. Mungkin inilah hidup saya. Udah, 2 tahun itu lewat, kemudian saya putuskan saya akan selesaikan kuliah di sini. Sampai selesai. Dalam satu titik putaran hidupnya, Matias Mucus pernah mengayuh langkah dengan cara yang salah. Keinginannya untuk tetap hidup di rimba Jakarta membuat Matias Mucus harus pandai-pandai memutar otak. Tak ada uang, tidur pun menginap di emperan kampus. Sementara kerja, belumlah ia punya. Disinilah Matias Mucus mengalunkan tipu-tipu kecil yang hingga kini masih terekam dalam ingatannya. Selain menyiasati cara makan di warung, Matias Mucus juga kerap datang kondangan sebagai tamu tak diundang. Bu, nasi bu, 1/4. Nasi, saya pesan 1/4 di warteg, 1/4. Pakai kuah aja, makan. Saya ambil tempe 1, tempe goreng. Tempe bu 1, makan. Cabai rawitnya 1. Udah habis. Bu, tambah nasinya 1/4 lagi bu. Jadi setengah kan? Belum 1 loh hitungannya, masih setengah kan? Itu cara mensiasati hidup di Jakarta saya pikir. Di depan Cikini itu, Jalan Raya Cikini itu ada 3 hall. 3 hall besar yang setiap malam minggu itu selalu dipenuhi oleh hajatan, orang kawinan. Disewa oleh orang kawinan, ya kan? Dan selalu ramai di sana. Ketika saya kuliah itu kan sangat minim sekali ya keuangan saya, nggak pernah makan enak dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan setiap kali malam mingguan itu? Saya isi dengan apa? Saya mencoba untuk makan enak. Gimana caranya? Modalnya cuma 1. Baju yang paling cakep yang saya punya, saya pakai. Kemudian teman saya juga udah ada seperti itu, dan kita 3 orang. Kemudian kita dengan senyum-senyum jalan ke depan, ke Jalan Cikini itu. Kita masuk ke salah satu orang yang hajatan di sana. Hajatan. Kita nggak tahu siapa itu yang kawin, dan
dan nggak kenal sama sekali, cuma pengen makan enak aja. Dan itu saya lakukan setiap malam minggu dengan teman-teman. Kali ini saya datang bukannya ke acara kawinan, tapi ke casting. Kemantapan jiwa dan keberanian memilih pada akhirnya akan membawa manusia ke titik dermaga impiannya. Seperti Matias Mucus yang mati-matian belajar teater, juga habis-habisan mempelajari dunia akting. Tak disangka-sangka mendapatkan peluang meraih karpet merah ketenaran. Jalan itu diberikan Tuhan lewat cara yang tak terduga-duga. Bahkan si mahasiswa ini sampai gemetaran tak percaya karena sutradara kondang Wim Umboh tertarik dengan aktingnya. Ketika saya kuliah, ya, di tahun kedua itu saya sudah main film. Dulu ada program Bina Drama judulnya di LPKJ, diputar di TVRI. Acara Bina Drama itu memberikan apresiasi drama kepada masyarakat. Dan kebetulan saya salah satu mahasiswa yang kepilih untuk program itu. Ketika itu datanglah yang namanya sutradara besar, itu setengah dewa sutradara itu. Karena legenda, namanya besar banget, namanya Wim Umboh. Dia datang ke kampus menanyakan saya, ke guru saya, mana itu yang namanya Matias? Oh ada. Dengan Ibu Tati, guru saya, Tati Maliati. Oh tolong panggilkan katanya, kenapa? Mau saya casting. Saya itu belum mandi, kan saya nginepnya di kampus, tidurnya di kampus, keleleran, belum mandi masih pakai sandal jepit. Terus datang kurir, ngasih tahu, Mas, ada yang nyari. Siapa? Wim Umboh. Wim Umboh? Nyari saya? Ah bohong loh, ngarang aja. Bener Mas, dipanggil Ibu Tati di kantor. Itu yang namanya apa yang saya pikirin itu saya nggak tahu. Saya jalan ke sana dituntun sama teman saya itu sampai di kantor, saya dibukain pintu, saya berdiri dengan bersahaja gitu. Saya lihat itu mukanya Wim Umboh dan saya bengong, dengkul saya gemeter. Waduh, ini kan dewa gitu lihat, kan gila ini orang, waduh segala macam. Matias ya, nggak bisa ngomong, saya gemeter, bibir Matias, besok datang ke kantor ya. Saya casting. Saya mau bikin film. Saya casting. Ya, benar saya nggak bisa ngucapin kata-kata sepatah kata pun. Yang namanya satu malaman itu sepeser pun saya nggak bisa memejamkan mata saya. Masih dengan dengkul gemetaran, Matias Mucus pun melangkah menuju lokasi syuting. Di sana, sutradara Wim Umboh langsung menginterviewnya. Matias Mucus diminta berakting. Kesempatan hanya beberapa menit inilah yang harus ia taklukkan dengan sempurna. Sebab, jika mata dan hati sang sutradara tak berkenan, maka berakhirlah harapan itu. Matias Mucus memilih adu nyali dan memetik impiannya sekarang juga, bukan besok atau nanti. Datang saya ke Petamburan. Saya ingat dekat Selipi dulu, ke kantornya Gramedia. Saya datang ke sana. Umur sudah berdiri di sana. Matias, wah datang juga kamu, datang juga. Ini casting, ya. Saya casting lah dengan salah satu wanita dari Bandung. Saya lihat, aduh cantik banget. Di kampus IKJ itu nggak ada wanita teater yang cantik kayak ini. Bening, kulitnya itu kayak ada darah itu kayak kelihatan. Saking beningnya mas. Nggak pernah saya lihat cewek bening kayak gini, anak Bandung. Kamu coba adegan ini. Gimana saya mau coba ngelihat dia aja saya udah jantung saya tuh kayak mau copot. Tapi saya coba konsentrasi, disiplin ilmu saya mengajarkan konsentrasi, fokus, tarik nafas segala macam. Saya coba dan Wim Umboh suka. Saya tanya kepada ininya, pimpronya, Pak, ini film apa? Oh belum dikasih tahu ya sama Pak Wim? Belum Pak. Ini film layar lebar. Judulnya apa, Pak? Ini judulnya Perkawinan 83. Saya main sama siapa, Pak? Sama Meriam Bellina. Siapa itu, Pak? Pemain baru juga.
dari Bandung. Mary pemain baru, cantik kok. Mana yang cantik sama yang tadi? Cantik kan Maryam dong katanya. Masa sih Pak? Cantik. Oke, sudah kita urus administrasi dan lain sebagainya. Dan honor saya ketika itu Rp45.000. Saya nggak pernah lihat uang, karena buat saya uang itu bukan segala-galanya. Ketika film mau selesai, datanglah salah satu sutradara besar lagi, namanya Ami Priyono. Mucus ya? Ya Om, saya Ami Priyono. Oh ya Om, ya. Apa kabar Om? Ya Om. Oh, Mucus nanti film keduanya sama saya ya? Hah? Tuhan terus mengalirkan berkah dalam hidup Matias Mucus. Si anak kampung itu makin terbelalak tak percaya saat sutradara kondang berikutnya, Ami Priyono, mendatanginya. Sosok sutradara besar di dunia film layar lebar itu menawarinya main film. Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena ada 2 sutradara kondang mengajaknya main film, sementara dirinya sendiri masihlah belum apa-apa. Saya dapat kesempatan lagi. Rupanya dia melihat saya main dan potensi saya di film pertama itu, dia akan bikin film yang judulnya, film kedua itu namanya Roro Mendut. Itu filmnya cukup besar, kolosal, cukup legenda gitu ya. Dan kita syutingnya berbulan-bulan di Jogja. Dan film kedua itu yang mengangkat nama saya ke kancah perfilman nasional. Dan cerita film inilah yang menghidupi saya nantinya. Saya bayar kuliahnya itu dari uang film yang saya cuti. Kalau mungkin sekarang di kampus udah nggak bisa cuti begitu lama. Tapi ketika itu saya masih bisa cuti. Dan tahun 86 saya menyelesaikan kuliah saya di IKJ. Katanya dia pernah bilang dia berhasil ngebayar kuliahnya sendiri. Apa gimana gitu, gue lupa. Pokoknya dari dia bener-bener datang dari daerah. Dan sampai dia udah kuliah, sampai di situ dia ngambil teater kan segala macam, sampai akhirnya dia direkrut sama salah satu produser, dan dari situ dia baru blossoming gitu. Memang kalau dari yang saya dengar cerita Mucus itu naik turun cerita hidupnya Mucus itu menarik untuk didengar kalau kita lihat siapa dia sekarang. Jadi artinya memang membutuhkan satu kerja keras dan pengorbanan yang panjang untuk menjadi seperti dia sekarang. Dari film Roro Bendut, nama Matias Mucus pun langsung kondang di Republik ini. Beragam film ia bintangi dan beragam penghargaan pun ia terima sebagai buah dedikasi berakting si anak kampung yang ternyata dinilai brilian ini. Dari situlah Matias Mucus memutuskan bahwa hidup matinya ada di dunia akting. Sebuah ketetapan hati yang tak pernah ia ingkari meski dirinya tak ditaburi uang dan harta. Namun akting telah membuat Matias Mucus menjadi kaya hati. Cinta banget saya sama dunia akting itu. Saya kalau sudah akting itu, kamu gini-giniin uang jutaan gitu, buat saya itu nggak akan saya lihat gitu loh ya. Nilainya nggak segitu buat saya. Mahal banget loh. Rasanya tuh beda banget Mbak, ketika kamu bisa memainkan tokoh itu dengan emosi tertentu, dengan faktor kesulitan tertentu, tiba-tiba kamu bisa masuk ke sana, itu rasanya tuh, ini dia gitu loh ya. Saya sulit mengartikan dalam kata-kata, tapi perasaan itu benar-benar membuat saya tuh, ini gila ini gitu loh. Kalau ditanya kenangan, iya saya rasa normal orang berteman. Tapi ada beberapa yang saya belajar dari Mucus itu adalah tidak gampang tergoda akan godaan-godaan hidup. Ini yang saya belajar dari Mucus ya. Kami main motor kemana-mana, beli motor, beli sepeda gitu. Nah prinsip daripada Mucus itu sangat-sangat gimana ya, saya bilang susah untuk ditiru. Karena kita ini tidak jauh dari godaan. Mucus ini sedikit godaan. Dia bisa kuat. Dia bisa tahan, dia bisa tetap fokus kepada apa yang dia inginkan dan itu yang dia tuju. Saya rasa itu yang membuat dia sekarang sukses kan. Itu cuma implementasi dari keseriusan kerja saya, dari eksistensi saya, jadi dari kualitas permainan saya. Jadi uang itu saya nilai
sebagai feedback dari sebuah pekerjaan saya. Saya ingin mencari kedamaian, kemerdekaan yang sangat hakiki, kemudian kebebasan berekspresi, kemudian syukur-syukur saya bisa membagi kebahagiaan ini dengan masyarakat penonton saya. Mucus itu saya rasa orang paling unik. Kalau kita lihat dari dia sebagai selebriti. Iya, saya juga punya teman beberapa selebriti, tapi Mucus itu jauh dari selebriti. Artinya, tidak dari prinsipnya beda. Kebiasaan selebriti itu hampir nggak ada di Mucus ya. Berusaha untuk dibilang nggak selebriti kali. Berusaha bergaul kepada semua kalangan untuk jadi terkesan seperti orang biasa. Yang saya tahu dulu pacar pertama saya itu waktu kelas 1 SMA, teman satu kelas. Ketika tangan-tangan asmara menjamah kehidupan anak manusia, maka di saat itulah semua terasa indah di hati. Matias Mucus pun memaknai hadirnya cinta lewat lorong hati yang penuh keluguan. Layaknya anak kampung yang memahami keindahan sebagai keindahan tanpa dibaluri hawa nafsu. Kisah cinta Matias Mucus pun mengalir dalam kesyahduan tanpa riuh gelora nafsu. Sebuah keindahan asmara yang begitu lekang di hati, bahkan saat merindu pun menjadi cerita manis yang tak habis dimakan zaman. Yang saya tahu dulu pacar pertama saya itu waktu kelas 1 SMA, teman satu kelas. Dia itu senang olahraga. Jadi sebagai wanita mungkin saya lihat tough gitu, kuat gitu loh, dan saya kesengsem sama dia. Yang saya tahu cuma itu. Misalnya ada unsur yang kecil-kecil, misalnya dari mannerism, dari gerak-gerik, misalnya dia ada atensi ke kita, saya ada atensi ke dia, itu dimulai dari gerak-gerik yang kecil-kecil. Kemudian dari bahasa, tutur kata, kemudian dari sikap. Ada proses-proses yang sangat alami gitu loh berhubungan dengan perempuan. Itu keindahan era dulu itu dalam bercinta itu semacam itu. Bukan ciuman gitu loh ya. Itu proses itu yang namanya bercinta. Proses pendekatannya itu, PDKT yang benar-benar mengikuti pakem-pakem. Belum lagi salah kirim buku misalnya, atau di dalam buku itu disisipin surat misalnya. Kemudian atau pinjam buku ke dia misalnya, terus kita buka ternyata ada isi suratnya, terus tiba-tiba hatinya terus baca surat dia itu ngambil posisi yang paling nggak dilihat orang. Saya dulu kalau baca surat itu pergi ke sebuah kebun gitu ya, terus saya kebun tebu atau apa gitu kan, saya bersender gitu, saya buka pelan-pelan, membuka kertas surat cinta itu pun ada cara-caranya, ada lipatannya itu pun ada lipatan-lipatan khusus gitu ya. Dan itu yang paling menarik cara bercinta zaman dahulu itu. Kangen sama dia itu cuma satu yang bisa kita lakukan. Lewat depan rumahnya, ngelihat pintunya atau jendelanya, kemudian kangen itu terobati selesai. Baru ngeliat pintunya aja kayaknya rindu tuh udah ada. Alhamdulillah gitu loh. Itu luar biasa perasaan kayak gitu loh. Romantis adalah kata kunci bagi perjalanan cinta Matias Mucus. Tapi romantis yang ia lakoni berbeda alur ceritanya. Sebab romantis yang satu ini bukan berujung pada sebuah kencan atau bertemu di sebuah meja makan bertabur temaram cahaya lilin. Si anak kampung ini memaknai romantisme dengan cara berbeda. Baginya, kejujuran dan kesederhanaan adalah bahasa romantisme yang paling nyaman ia jalani. Pacaran yang sangat sangat makan rujak bareng, terus nganter dia pulang dari sebuah pesta misalnya di jalanan, itu jangan dianggap enteng. Makan rujak bareng itu ada ritual-ritual bagaimana kita sambil berdua itu atau bertiga sama yang lain atau berempat sama yang lain itu cara mengupas bengkoangnya, cara mengupas mangga segala macamnya, dia yang megangin ini, saya yang motongin. Itu udah cara berpacaran. Jadi
touchingnya itu, sentuhan-sentuhan kecil itu, misalnya jari saya dan jari dia tuh tiba-tiba, ces, gitu ya. Itu rasanya, terus dia nunduk, saya nunduk juga, terus malu-malu, terus saya ngambil sesuatu. Itu cara berpacarannya. Dan itu saya pikir nilainya, aduh, sangat artistik, sangat luar biasa. Matias Mucus akhirnya melabuhkan hati pada rekan kuliahnya, Mira Lesmana. Wanita cerdas yang juga putri dari mendiang musisi jazz Jack Lesmana itu telah memanah hatinya. Awalnya, Matias Mucus hanya berteman biasa dengan Mira Lesmana. Sebab saat itu, ia justru tengah menjalin cinta dengan sepupu Mira. Tapi lagi-lagi, ombak cinta memang sulit diduga datangnya. Ketika cintanya terputus di tengah jalan, maka Matias Mucus justru bersatu dengan Mira Lesmana. Saya menikah dengan teman saya ketika itu. Saya sama Mira Lesmana itu bersahabat awalnya. Dan saya pacaran sama dia itu, sebelumnya saya pacaran sama sepupunya dulu. Saya kenalnya dari sepupunya. Ketika saya putus sama sepupunya, saya banyak curhat sama dia, ngobrol sama Mira. Dan kita berteman selama 4 tahun dulu, berteman. Jadi saya pengen mengatakan bahwa gaya pacaran saya itu masih ortodoks gitu ya. Masih pakai rasa, masih ngantar dia pulang, pakai motor gitu ya. Terus beliin dia bubur, makan bareng di warteg. Kemudian ya hal-hal yang begitu-gituan tuh ya, hal-hal yang sangat menurut saya itu sangat romantis. Saya kenal dia itu tahun 86, 85 akhir gitu ya. Ketika dia pulang dari Australia. Kan dulu Mama baru pulang SMA dari Sydney juga, dulu Mama sempat di Sydney. Dia mau kuliah, keluarganya Mama pindah ke Jakarta. Nah, di situ Mama masuk ke IKJ, terus Ayah juga lagi ada di IKJ. Ya, di situ mereka ketemu gitu. Nah, dulu kata Mama tuh Ayah tuh paling ganteng satu kampus gitu. Saya lihat dia ini sosok yang tegar, sosok yang kuat, sosok yang mandiri gitu ya. Dan itu memang saya inginkan yang semacam itu situasinya. Dan saya lihat ada di dia. Makanya saya dan dia itu klop. Nggak ngomong pun saya tahu maunya apa. Bersatu dengan Mira memunculkan satu cerita indah yang membuat Matias Mucus kerap menyungging senyum. Sebuah kisah yang nyaris tak pernah ia duga sebelumnya. Yakni, kala dirinya dan Mira seperti menemukan takdir lewat banyak persamaan yang diberikan Tuhan pada mereka. Juga cerita penuh ketegangan kala Matias Mucus melamar Mira sebagai istrinya. Setelah kita pacaran selama 4 tahun itu, kemudian tanpa kita sadari, tanpa kita atur-atur, rupanya kita tuh sudah menjurus ke hal yang akan bersama nantinya. Misalnya gini, kita udah ngomongin mau beli rumah bareng-bareng, kita udah ngomongin mau beli mobil dan lain sebagainya gitu. Jadi udah mengarah ke rumah tangga gitu loh. Jadi nggak kita paksa-paksain atau nanti ya terserah nanti lah, itu enggak. Saya udah punya mobil dulu, punya pekerjaan yang tetap, punya rumah, baru nanti saya kawin. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban seorang laki-laki di mata saya, gitu loh ya. Jadi saya siap dengan seperangkat itu untuk bareng-bareng sama dia, gitu loh ya. Waduh, gimana caranya ya ngelamar tuh kayak apa ya? Orang tua saya jauh. Apa boleh buat? Mungkin itu harus saya datangkan ke sini. Akhirnya saya datangkan orang tua saya ke sini. Dan nekat saya datang ke rumahnya Mira, disambut sama ibunya. Kebetulan bapaknya udah almarhum kan. Kemudian saya tunggu bapak saya nggak ngomong-ngomong. Saya lihat lagi nggak mau ngomong. Mukanya udah mulai membiru gitu ya. Muka bapak saya udah mulai ungu gitu. Aduh, saya kasihan juga. Akhirnya saya yang ngomong, saya yang melamar. Dan itu terjadi, dan saya yang melamar sendiri dengan kata-kata saya. Hidup itu kan selalu koma. Ya, titik itu nanti kuasa Tuhan. Keluarga adalah dermaga yang indah, tempat di mana berbagai hati menyatu dalam beda dan rasa, namun tetap satu adanya.
Begitu pula dengan Matias Mucus yang telah sampai pada anak tangga teratas, yakni menjadi orang berguna sekaligus menjadi suami dan ayah yang baik. Hidup bersama Mira Lesmana dan dikaruniai anak-anak yang tumbuh sehat, itulah dermaga terindah buat seorang Matias Mucus. Bersama keluarga, ia melabuhkan kedamaian. Bersama keluarga pula, Matias Mucus memilih duduk sejajar, sama rata, sama tingginya. Saya selalu memposisikan diri saya kepada anak itu sebagai dua manusia, gitu ya, dua manusia yang bersahabat, yang menjadi partner dan tidak mencoba untuk menjadi bapak atau ayah yang kaku, gitu ya. Saya lebih mencoba untuk menjadi teman dan partner. Jadi bisa sharing, bisa bertukar pikiran, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa main bola dalam rumah, gitu loh ya, bisa mecahin kaca bareng-bareng, gitu loh, bisa guling-gulingan di rumah segala macam. Karena dia merasa deket itu sama rumah tadi itu, selalu kayak BBM gua, nyariin gua, nyokap di mana, kamu lagi ngapain gitu, kamu duit bensin ada apa enggak gitu-gitu loh. Jadi meskipun dia jauh, perhatiannya kalau dibandingin kayak bokap-bokap yang lain yang gue tahu gitu mesti ya, agak lebih bagus. Kini di separuh abad lebih usianya, Matias Mucus masih tetap seperti dulu. Pamor ketenaran sebagai bintang tak membuatnya pongah, apalagi menjadi sosok berbeda. Matias Mucus, si anak kampung itu, bahkan alergi dengan kesombongan diri. Ia juga menjauh dari riuh stigma artis yang kerap dibaluri ragam sensasi. Gak mungkin saya, dan bukan saya, artinya saya kalau saya mau pamer-pamer ini segala macam, itu pulang kampung pakai ini segala macam, bukan tipikal saya. Saya pulang kampung tuh malah saya mengendap-endap kok, ngendap-endap. Orang nggak tahu saya pulang kampung, tiba-tiba saya ada di rumah 2 hari kemudian saya pulang lagi ke Jakarta. Orang kampung saya nggak tahu. Bukan berarti saya lupa dengan kacang, apa istilahnya, kacang dengan kulitnya gitu loh, bukan itu, bukan. Saya ingin biasa-biasa aja. Saya ingin sama dengan orang di hadapan saya. Saya ingin juga punya problem yang sama dengan orang di hadapan saya. Dan saya nggak terlalu ingin, nggak begitu nyaman di dunia keartisan yang notabene begitu hingar-bingar, heboh, kemudian sensasional, kemudian mahal, glamor, dan lain sebagainya. Saya nggak begitu nyaman dengan itu. Oh iya, hidup saya merasa bahagia. Artinya dengan kesederhanaan ini, dengan keberadaan saya yang seperti sekarang ini, saya sangat bahagia. Teman-teman saya mungkin agak bingung melihat saya, apalagi teman-teman saya yang pengusaha dan lain sebagainya itu, mereka bingung melihat saya, kok bisa rileks banget sih kamu hidupnya gitu. Dalam senyap usia yang makin meninggi, Matias Mucus tak mau menyepikan diri. Ia terus mendayung segala kreasi, juga memompa semangat untuk terus berkarya. Namun satu hal, Matias Mucus tak mau ingkar pada janjinya, yakni janji untuk setia di dunia akting, juga setia pada sikap yang ia punya. Maka biarkanlah peradaban dunia maju dan menabur segala kemewahan di sana-sini. Namun semua itu tak akan berpengaruh buat si anak kampung ini. Sebab hidupnya bukan untuk mengejar harta, melainkan mengejar karya. Kemarin saya tahun 2011 mencoba untuk bikin film sendiri. Artinya saya mencoba untuk mendirect. Pernah dulu terbesit di kepala saya, sekali aja saya pengen coba mendirect film. Di sepanjang karir saya sebagai seorang aktor, saya pengen jadi director. Dan alhamdulillah ada produser yang bisa mempercayai saya. Kemudian saya mendirect sebuah film yang menurut saya itu sangat penting. Judulnya Rindu Purnama. Dan saya selesaikan dengan baik. Dan film itu saya anggap cukup kuat gitu loh ya. Mudah-mudahan di tahun depan saya bisa lagi sekali lagi untuk mendirect gitu loh ya, film layar lebar. Saya akan mengambil setting di luar Jawa, mungkin ke Pulau Kalimantan. Hidup itu kan selalu koma. Titik itu nanti kuasa Tuhan. Jadi jangan merasa puas, jangan merasa udah selesai, jangan merasa udah disimpulkan. Hidup itu harus selalu koma dan selalu gelisah dan selalu menjadi persoalan dan selalu menjadi problem dan selalu menjadi polemik, konflik dan segala macam. Itulah hidup. Nikmati aja itu.
tinggi gunung di kampung halaman mengingatkan Matias Mucus pada tingginya cita-cita yang pernah ia guratkan. Aroma sejuk lereng gunung dan segala kearifan hidup di kampung adalah ruang penyadaran baginya bahwa hidup bukanlah untuk disombongkan. Makin kita tinggi gitu ya, makin sederhana dan makin merasakan hal-hal yang sangat manusiawi itu sangat berarti ternyata. Kuncinya adalah jadilah diri sendiri gitu, dengan keberadaan, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian syukuri. Pesan saya buat Mucus ya, jangan sering-sering marah. Ayah, I love you. Hati-hati, jangan sampai kenapa-kenapa. Semoga panjang umur dan bisa ngebantuin aku dan selalu mendukung aku dengan apa yang aku mau, seperti biasanya dan dari dulu. Mungkin di 2014 ini suhu politik kita akan meningkat dan kita harus hati-hati menyikapi ini. Maksud saya gini, kalau memang kita nggak piawai dan bukan jiwa dan bidang kita masuk ke wilayah politik, nggak usah kita sok-sokan untuk berbicara masalah politik. Politik itu memberikan sebuah sikap kepada manusianya, lakukan aja apa yang ada di dalam diri kamu secara profesional, itu udah memberikan sumbangsi yang bagus di dalam sebuah negara. Jadi nggak usah ikut-ikutan lah maksudnya gitu.